biar seia, biar sekata, biar pidatonya cetar membahana, bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bil khoya, syukron bil hihaya, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah, wal kitabah lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Bapak Heru Subrata selaku dosen mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia. Teman-teman kelas PGSD 2023L yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah SWT. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah dan aduhai sekali. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi 1000 kata, bahkan berjuta-juta kata, dengan judul membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan mengutip sedikit mengenai santri masa kini. Berbicara tentang santri muda-mudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji, serba syukur-syukur dapat dijadikan menantu oleh Pak Kiai. Masa depan santri dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, omongan yang selalu jujur dan tidak suka ikut campur, apalagi ngomong ngawur. Perbanyaklah kita bersyukur agar kita tidak insecure. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islami, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, sebagai harapan orang tua kita, dan bahkan kita kelak akan menjadi harapan mertua. Marilah kita menjadi pemuda Islami yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kita sebagai pemuda, boleh kita menjadi pemuda yang gaul, pemuda yang modern, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Tapi jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikiran bahwa pemuda yang gaul adalah dia yang berpakaian stylish dan modis. Namun, dalam kacamata Islam, pemuda gaul bukanlah seperti itu. Pemuda gaul dalam kacamata Islam adalah mereka yang selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan syariat Islam. Jika dirumuskan, pemuda gaul adalah pemuda modern ditambah syar'i, maka kita boleh menjadi pemuda yang modern, pemuda gaul, tapi kita jangan meninggalkan syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda Islami haruslah kita selektif dalam memilih tontonan dan tuntunan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak mengenal dengan media sosial? Seluruh orang yang ada di Indonesia pasti mengenal dengan kata media sosial. Maka dari itu, pergunakanlah media sosial kita dengan sebaik-baiknya, jangan hanya mencari hiburan semata. Contohnya, kita bisa membuat story WA, kita bisa membuat Instagram story, kita bisa membuat konten Islami, dan kita bisa mengupload ulang konten yang bernuansa Islami. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu mendapatkan sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum karena sebuah kebodohan yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Syekh Tauhidin dalam sebuah kitabnya pernah berkata, "Ya mansiral sabab, wahai para pemuda, hutsumin anfusikum wa antum saibabun. Pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Fa inni walahim ra'aitum mu'amala ila fishab. Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang sangat tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Maka pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya untuk selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif." Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda hendaklah kita berupaya untuk bermanfaat untuk orang lain, seperti halnya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Khairun nas anfu'uhum linnas", yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketidakadaannya tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyusahkan, ketidakadaannya itu yang diharapkan. Nauzubillah min dzalik. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda Islam yang ada di Indonesia, seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang menjadi harapan bangsa, yang akan meneruskan bangsa. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, menebarkan hal-hal kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Akhir kata, yuju minten ketiban boto, kukuni jepat sama telolo, cakap semanten atur kaulo, menawi lepat kulo nyuwun pangapura. Allahumma fiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.